Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan kelanjutan keterampilan dasar mengajar untuk mahasiswa atau calon guru, khususnya mahasiswa-mahasiswa saya di pendidikan bahasa Indonesia semester 6. Yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Nah, saya dulu ketika SMA, SMP ataupun SD itu banyak menemui guru-guru yang di kelas itu hanya dijelaskan gitu ya sampai saya dan teman-teman saya itu bosan di kelas gitu ya, karena hanya mendengarkan guru saya mengajar dengan ceramah gitu ya. Nah, sebenarnya keterampilan menjelaskan ini tidak identik dengan ceramah ya. Nah, keterampilan menjelaskan ini adalah sebuah variasi guru saat mengajar. Keterampilan seorang guru dalam menguasai keterampilan menjelaskan itu paling tidak ada 6 variasi yang harus dikuasai oleh calon guru. Variasi keterampilan mengajar itu ada 6, diantaranya yaitu teacher voice, focusing, teacher silent, eye contact and movement, dan percaya diri. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu teacher voice. Teacher voice itu adalah variasi suara. Jadi guru itu ada yang lemah lembut gitu ya, ada yang suaranya lantang, ada yang kadang lemah lembut, kadang lantang gitu ya, campuran gitu. Nah, guru itu sebenarnya harus menguasai semua jenis suara gitu ya. Jadi seakan-akan guru itu bisa bermain suara. Nah, guru itu bisa bersuara pelan, bisa bersuara sedang, bisa bersuara tinggi gitu saat sedang marah. Enggak ya. Baik. Oke, saya akan sampaikan tentang teacher voice. Yang dimaksud di sini adalah perubahan suara. Nah, perubahan suara itu misal dari lembut ketika menjelaskan itu dia si guru ini lembut gitu ya, kemudian keras gitu ya, dari suara keras menjadi lembut gitu, kemudian dari yang tinggi menjadi rendah atau sebaliknya. Nah, ada juga pada saat-saat tertentu memberikan tekanan pada kalimat tertentu gitu, jadi tidak monoton atau tidak datar. Ketika kita menjelaskan itu ada kata-kata atau bagian-bagian tertentu yang itu ditekankan gitu. Nah, tidak monoton dan jangan membuat anak takut atau tertekan karena suara-suara yang membuat atau suara-suara tinggi yang dihasilkan oleh suara kita gitu ya. Kita kadang berbicara lantang bukan berarti marah, guru itu bukan berarti marah, tapi memang suaranya lantang gitu ya. Pernah juga saya menemui guru saya ketika SMA itu memang guru itu memang suaranya lantang ya, namanya Pak Sarjono. Beliau adalah guru geografi, saat itu saya kelas 10 SMA. Nah, guru geografi saya itu memang kalau menjelaskan itu suaranya sangat lantang, jadi membuat siswa itu hening, tidak ramai. Nah, karena suaranya lantang itu, jadi siswa-siswa menjadi heningnya karena takut gitu ya. Karena takut dengan beliau. Padahal beliau itu menjelaskan bukan dengan marah, tapi karena memang itu menjelaskan gitu ya. Karena itu menjelaskan materi-materi berkaitan dengan pembelajaran ketika itu gitu. Nah, meskipun kita menggunakan suara yang tinggi atau suara yang lantang, usahakan nada dan intonasi kita itu seperti menghindari marah ya. Jadi guru harus bisa membedakan ini suara tinggi untuk marah atau suara tinggi untuk
menjelaskan sesuatu sebagai penekanan materi gitu ya. Jadi usahakan di kelas itu jangan menggunakan suara tinggi untuk marah gitu ya. Dan jangan sampai marah di kelas gitu ya, karena akan siswa itu akan berpikir lain tentang si guru ini gitu ya. Gitu ya. Jadi teacher voice itu adalah perubahan suara. Kita harus bisa bermain suara, bukan bermain dengan suara kita, tapi kita memang harus bisa menyeimbangkan mana suara yang tepat kita gunakan saat menjelaskan beberapa materi tertentu. Oke, variasi yang kedua adalah focusing atau pemusatan perhatian gitu ya. Nah, pemusatan perhatian itu sebenarnya salah satunya bisa dilakukan dengan suara gitu ya. Dengan suara kita yang lantang itu pasti siswa-siswa kita akan fokus gitu ya. Nah, tapi fokus ini atau pemusatan perhatian itu bukan hanya dilakukan dengan suara saja, tapi ada beberapa cara atau teknik-teknik strategi yang bisa memusatkan perhatian siswa kepada guru gitu. Nah, salah satunya dapat dilakukan dengan sikap humoris siswa. Berikan candaan-candaan humoris, anekdot yang bisa memusatkan perhatian siswa. Misal ketika siswa itu ramai, buatlah candaan agar perhatian siswa tetap terfokus pada guru gitu, atau terfokus pada pembelajaran. Jadi usahakan pembelajaran itu tidak ada forum-forum di dalamnya gitu, kecuali kalau ada pembelajaran didesain dengan diskusi kelompok gitu. Nah, pemusatan ini bisa juga dilakukan dengan bercerita. Nah, ini sangat pas sekali sebagai pembuka. Biasanya saya begitu, saya di pembuka itu pasti akan saya berikan cerita-cerita atau ilustrasi-ilustrasi yang bisa menggambarkan atau yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran inti. Jadi cerita-cerita itu tetap ada hubungannya dengan pembelajaran inti gitu. Nah, selain cerita, atau bisa juga kita memakai dengan media atau alat peraga dalam pembelajaran tersebut gitu. Nah, media-media yang telah saudara ciptakan pada mata kuliah media pembelajaran itu bisa saudara manfaatkan nanti ketika mengajar materi tersebut gitu. Misal kemarin ada contoh media dari mahasiswa itu pohon apa ya kemarin lupa. Nah, itu bisa nanti dipakai untuk memusatkan perhatian siswa. Ketika guru datang ke kelas, membuka pintu atau mengetuk pintu, melangkahkan kakinya satu persatu, itu akan diperhatikan oleh siswa. Nah, usahakan ketika kita masuk atau kita memasuki jam-jam awal, detik-detik awal masuk kelas, itu usahakan itu sudah memusatkan perhatian siswa pada guru atau pada kita gitu. Nah, fokus-fokus itulah yang akan membantu siswa memaksimalkan pengetahuan, memaksimalkan pembelajaran gitu. Baik, selanjutnya yaitu teacher silent. Nah, teacher silent itu adalah kesenyapan atau kebisuan. Ya, memang ketika guru menjelaskan itu memang ya kita harus bersuara ya, guru-guru itu. Ya memang harus bersuara ya, tapi pada saat-saat tertentu usahakan guru itu diam agar kondisi kelas senyap gitu ya. Ini adalah sebuah variasi saja agar pembelajaran itu tidak terlalu monoton atau tidak didominasi oleh guru gitu. Nah,
kesenyapan, kebisuan di dalam kelas itu diantaranya misal guru itu diam sejenak sambil menatap siswa tanpa bersuara. Nah, itu bisa juga memusatkan perhatian siswa. Misal saat kelas itu gaduh gitu ya, saat guru menjelaskan dan siswa itu gaduh gitu, kita bisa diam sejenak agar siswa itu juga ikutan diam gitu. Nah, itulah yang dinamakan kesenyapan atau teacher silent. Nah, ketika kita diam atau guru itu diam, usahakan kita itu tanpa suara atau tanpa bergerak bahkan ya. Nah, setelah itu gunakan suasana yang nyaman yang akhirnya akan menimbulkan kesadaran bagi siswa. Setelah kita diam gitu ya sambil memperhatikan siswa-siswa kita, itu siswa akan sadar sendiri-sendiri. Yang awalnya menghadap ke samping, ke belakang, yang bahkan berdiri, itu pelan-pelan dia akan menghadap ke depan, fokus ke guru gitu ya, sambil kita memperhatikan siswa-siswa kita satu persatu apa yang dia lakukan. Nah, itu dia akan, kalau bahasa Jawa istilahnya kisinan ya, kelingih gitu ya, dia siswa-siswa itu akan duduk-duduk sendiri atau kembali memusatkan perhatiannya pada pembelajaran itu. Nah, kadang ini hal-hal seperti ini bisa membuat jengkel siswa sebenarnya ya, dengan memperhatikan itu. Kadang kalau ada siswa yang mengartikan bahwa itu kenapa sih itu guru kok memperhatikan saya gitu ya, misal gitu. Nah, itu sebenarnya teknik-teknik atau variasi ketika menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini gitu. Perlulah kita memberikan kesenyapan dalam pembelajaran itu ya gitu. Baik, yang keempat yaitu adalah eye contact and movement. Nah, apa itu? Yaitu kontak pandang dan gerak gitu. Nah, kita sebagai guru atau calon guru itu janganlah memusatkan perhatian hanya pada satu atau dua siswa yang pintar atau yang pandai. Nah, kita harus bisa memerhatikan semua yang ada di kelas gitu ya. Kalau jumlah kelas itu 30, ya berarti kita harus memperhatikan ke 30 siswa itu gitu ya. Nah, jadi kontak mata dan pergerakan kita di kelas itu jangan hanya pada satu tempat atau dua tempat, tapi usahakan menyeluruh ke 30 siswa ini gitu. Karena mata atau kontak mata ya, kita dengan menatap mata satu persatu dia dengan didekati seperti itu menjadi media yang dominan bagi guru dalam mengajar gitu ya. Rasa nyaman, rasa diperhatikan, rasa dilindungi akan tercermin dari mata guru saat memandang anak-anaknya. Jadi misal kita di depan siswa, di depan kelas gitu, kita memandang hanya pada satu siswa yang ada di depan, itu anak-anak siswa-siswa yang di belakang itu akan merasa tidak nyaman. Jadi ketika kita mengajar di kelas di depan gitu ya, usahakan kontak mata kita itu menyeluruh gitu, bergantian memandang satu persatu siswa, bergantian, bervariasi, menyeluruh gitu. Itu akan membuat rasa nyaman pada siswa karena dia merasa diperhatikan juga di kelas itu. Seperti itu. Nah, pandangan yang meluruh dan tidak hanya pada satu fokus sehingga akan menyebabkan anak ingin memperhatikan apa yang diucapkan dan dijelaskan oleh guru. Nah, usahakan 1 detik, 2 detik itu ketika kita menjelaskan harus memandang siswa kita. Jangan kita memandang di luar gitu ya. Itu malah semakin tidak nyaman siswa itu
Nah, bahkan kita sendiri kalau kita sedang berkuliah, kemudian orang yang menjelaskan itu tidak menatap kita, itu akan mengurangi rasa kenyamanan, gitu ya. Sama halnya dengan saudara, misal dengan kekasih saudara, gitu ya. Kalau dia tidak memandang mata, gitu, berarti ada sesuatu yang disimpan, gitu ya. Oke. Yang kelima adalah rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri adalah ini yang harus dikuasai oleh guru untuk menghindari salah tingkah, ya. Tahu ya, salah tingkah, kita bingung ini mau bergerak yang kayak apa ya ini ya di kelas, gitu ya. Ini biasanya untuk guru-guru yang, untuk calon-calon guru yang masih awal-awal mengajar atau belum berpengalaman dalam mengajar, itu akan riwah atau merasa aku bergerak seperti ini udah pas belum ya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu terlihat salah tingkah di kelas. Nah, kalau kita terlihat salah tingkah itu menyebabkan anak kurang percaya dengan guru. Jadi kalau kita bergerak saja kita masih kaku, gitu ya, itu seakan-akan kita tidak menguasai kelas atau bahkan dianggap tidak menguasai materi. Nah, itu sangat kejam kan. Nah, jadi usahakan nanti ketika saudara di kelas itu usahakan serilek-rilek mungkin ya, sesantai, slow, anggap saja itu adalah adik-adik saudara. Jadi gitu ya. Jadi jangan kaku-kaku amat di kelas, gitu ya. Meskipun kita merasa nervous atau ya merasa dag-dig-dugder, gitu ya, di dalam kelas, tapi usahakan itu tidak terlihat oleh siswa kita, gitu ya. Itu yang paling utama. Nah, dan saya pun juga begitu, gitu ya. Meskipun saya tidak menguasai materi A, materi B, gitu ya, saat mengajarkan ke siswa-siswa, gitu ya, itu saya juga tidak menunjukkan apa yang tidak saya kuasai, gitu ya. Saya akan mengalihkan perhatian itu. Jadi, nah, karena apa yang dilihat oleh siswa itu adalah secara fisik, yaitu secara perilaku kita, tingkah laku kita yang ada di kelas secara fisik. Oleh karena itu usahakan kita tidak salah tingkah di dalam kelas. Jadi gitu. Misal memegang buku pun jangan terlihat bergetar, gitu ya. Jadi serileks mungkin. Kalau dengan memegang buku dan saudara bergetar, itu apa ya, letakkan saja bukunya, sudah tidak usah membawa apa-apa, gitu ya. Gunakanlah gerakan tangan, gitu ya. Ambil nafas, gitu ya, tahan nafas, kemudian keluarkan. Nah, itu bisa menambah kepercayaan diri seorang guru. Selain itu, ada hal-hal yang harus dihindari guru selama mengajar di kelas. Apa saja yang harus dihindari guru saat menjelaskan atau memberikan pembelajaran di dalam kelas? Yang pertama adalah melihat keluar ruangan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, melihat keluar ruangan. Melihat ke jendela, kita di depan mengajar, kemudian yang dilihat adalah di luar jendela atau di luar pintu, atau bahkan melihat atap ya, gitu. Nah, itu yang harus dihindari. Yang kedua adalah menghindari melihat ke arah langit-langit. Nah, ini yang harus dihindari. Jangan sampai kita melihat selain siswa, gitu ya. Jangan sampai. Kita harus melihatnya ke siswa karena di situ ada orang ya. Jadi jangan melihat selain siswa. Oke, yang ketiga adalah melihat ke arah lantai. Nah, ini yang kebangetan banget ya. Masa kita ngomong tapi kita hanya menunduk terus ya, yang dilihat adalah lantai. Itu terlihat tidak sopan, apalagi guru ya. Guru itu sebagai pemimpin di kelas itu. Jadi usahakan kita sesantai mungkin menghadapi siswa dengan mata kita.
Yang keempat adalah melihat hanya pada saat siswa tertentu atau kelompok siswa saja. Nah, ini biasanya tipe-tipe guru yang suka dengan siswa yang antusias saja gitu ya. Nah, usahakan nanti jangan begitu ya, saudara. Saudara harus mampu menguasai kelas, artinya harus mampu mendampingi semua siswa yang ada di kelas tersebut. Jangan kalau bahasa Jawanya jangan pilih kasih gitu ya. Oh, cun pinter tok sing diperhatekno gitu ya. Jangan sampai muncul opini seperti itu dari siswa gitu. Yang kelima, harus menghindari melihat dan menghadap ke papan tulis saat menjelaskan, kecuali sambil menulis. Nah, apalagi kalau kita menulis, kita otomatis ketika menulis itu punggung kita menghadap ke siswa ya, dan kita menulis, dan kita itu sambil ngomong gitu ya, sambil bicara. Itu jangan sampai. Saudara harus nanti seperti ini. Kalau saya, teknik dari saya itu ketika menulis di papan, kalau saat menulis di papan itu usahakan jangan membelakangi siswa. Nah, jangan blok ya, jangan blocking. Nah, jangan membelakangi siswa itu karena apa? Karena tidak sopan. Dalam ilmu pementasan pun membelakangi penonton itu tidak boleh gitu ya. Saya menerapkan ini, saya ketika di kelas itu hampir tidak pernah membelakangi siswa atau mahasiswa gitu. Karena saya belajar dari sebuah pementasan, teknik di pementasan. Nah, di pementasan itu tidak ada istilah membelakangi penonton gitu ya. Nah, siswa-siswa saya atau mahasiswa saya di kelas itu saya anggap sebagai penonton saya, jadi saya tidak mungkin membelakanginya gitu ya. Nah, oleh karena itu saya ketika menulis itu pasti menyamping gitu. Menyamping, ketika menulis saya berada di samping, jadi posisi tubuh itu ada di samping siswa. Jadi ketika siswa melihat saya itu saya menyamping gitu, menulis. Jadi tidak langsung membelakangi siswa gitu. Usahakan nanti saudara begitu ya. Jadi usahakan ketika menulis sambil menjelaskan itu nggak apa-apa. Menulis sambil menjelaskan tidak masalah, asal saudara posisinya di samping, jadi menyamping, tidak membelakangi siswa-siswanya. Hal yang perlu diperhatikan oleh guru saat mengajar. Nah, seorang guru itu adalah harus bisa menggunakan ekspresi wajah dengan tepat gitu ya. Ekspresi wajah ketika menjelaskan hal-hal yang bahagia, itu ekspresi wajahnya harus bahagia, harus sedih, harus marah, atau harus kecewa gitu ya. Jadi ekspresi wajah guru itu bisa mempengaruhi kenyamanan siswa dalam belajar gitu ya. Gerakan kepala itu juga harus luas, apalagi tangan dan anggota tubuh lainnya. Jadi harus seimbang ekspresi atau mimi wajah, kemudian gerakan tangan. Nah, biasanya yang paling dominan itu adalah gerakan tangan. Nah, gitu ya. Itu yang harus luas gitu ya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi saudara harus terampil dalam mengekspresikan wajahnya, gerakan kepala, gerakan tangan, anggota badan untuk apa? Untuk menarik perhatian dan untuk menyampaikan arti dari pesan lisan yang dimaksudkan gitu. Nah, gerakan-gerakan tersebut itu gunanya untuk memperjelas penyampaian materi. Kita ketika ngomong pun secara santai, tidak di kelas ya, misal kita ngobrol bersama teman-teman kita, itu pasti ada anggota tubuh yang bergerak. Kita tidak diam gitu ya, tidak, pasti ada anggota tubuh yang diam, dan itu reflektif, itu tidak disengaja. Nah, gunakan itu ketika di kelas, jangan kaku di kelas ya.
usahakan seperti kita ngobrol sama teman, sama keluarga gitu. Jadi seakan-akan gerakan-gerakan itu mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, gerakan-gerakan itu bisa menentukan kenyamanan atau memperjelas materi atau pesan yang kita sampaikan ke siswa kita. Nah, semua gerakan yang dilakukan hendaknya itu relevan dengan materi yang disampaikan dan tidak perlu berlebihan. Wah, gerakan tangan seperti deklamasi, jangan, seperlunya saja ketika menjelaskan materi-materi, misal struktur teks cerita rakyat gitu ya, itu usahakan ya yang seperlunya saja. Misal yang paling dominan gerakan tangan, ya gunakan aja gerakan tangan itu untuk memperjelas materi-materi. Kemudian tidak diperkenakan menggunakan pesan-pesan nonverbal untuk mempengaruhi siswa dalam belajar. Nah, seperti alis terangkat, sunggingan senyum, dahi berkerut, cemberut, itu semuanya adalah diperkenankan ya. Jadi itu untuk menambah atau bumbu-bumbu manis dalam mengajar. Nah, sesekali berpindah posisi dalam ruang kelas untuk membantu menarik perhatian siswa dan meningkatkan kepribadian guru. Nah, ini dilakukan secara wajar saja ya, saudara, tidak perlu berlebihan. Nah, gunanya apa? Agar siswa memperhatikan gitu. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan memberi penguatan. Nah, penguatan ini ada atau disebut dengan reinforcement, yaitu respon yang diberikan oleh guru terhadap perilaku siswa yang baik, yang menyebabkan siswa tersebut terdorong untuk mengulangi atau meningkatkan perilaku yang baik tersebut. Penguatan yang diberikan kepada siswa itu yang wajar-wajar saja. Saudara bisa memberikan atau menyampaikan sebuah penguatan ketika umpan balik, ketika tanya jawab gitu, oh bagus sekali gitu, tepat sekali gitu, itu adalah sebuah penguatan sebenarnya. Nah, itu hal-hal yang sangat sederhana tapi sangatlah bermanfaat untuk siswa gitu ya. Nah, sebenarnya penguatan itu tujuannya untuk memberikan atau untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap materi yang diajarkan guru. Nah, meningkatkan perhatian siswa ya. Jadi ketika dikuatkan, itu siswa akan langsung memperhatikan. Merangsang jaringan otak yang mengarah pada proses berpikir serta memotivasi siswa dalam belajar. Nah, penguatan-penguatan yang diberikan ke siswa itu tidak serta-merta terus tidak ada gunanya gitu ya. Itu sebenarnya untuk menimbulkan aktivitas belajar siswa secara maksimal. Nah, khususnya untuk mengontrol perilaku negatif. Nah, apalagi ini ya, misal dengan penguatan dia merokok gitu ya, misal. Kemudian kita memberi nasihat ke dia. Nah, nasihat-nasihat itu pasti ada sisi-sisi yang menguatkan ke siswa agar dia tidak mengulangi atau tidak merokok lagi gitu ya. Itu pasti ada sisi-sisi yang untuk mengontrol perilaku-perilaku negatif siswa gitu ya. Nah, selanjutnya adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri serta memelihara iklim kelas yang kondusif. Rasa percaya diri siswa itu bisa dilakukan dengan memberikan penghargaan. Nah, penghargaan itu salah satunya adalah dengan penguatan itu tadi. Beranjak pada jenis-jenis penguatan yang bisa kita berikan kepada siswa kita, itu adalah berupa penguatan verbal dan penguatan non-verbal. Jadi bisa bentuk bahasa atau berupa perilaku atau tingkah laku kita kepada siswa gitu
penguatan verbal itu biasanya lebih pada kalimat yang menggambarkan suatu penghargaan terhadap perilaku siswa. Nah, contohnya seperti apa gitu ya? Kata-kata pujian gitu ya, itu bisa menguatkan kok sebenarnya. Itu sederhana sekali kata-kata pujian. Kata-kata pujian itu yang seperti ini. Wah, bagus sekali. Wah, tulisanmu bagus ya gitu ya. Seperti itu sebenarnya hal-hal sederhana yang bisa menguatkan siswa untuk lebih percaya diri atau mengoptimalkan belajar siswa. Nah, selain itu ada penguatan nonverbal ya, yaitu penguatan yang diungkapkan dengan suatu respon yang berbentuk tindakan. Nah, tindakan itu banyak sekali, saya contohkan satu-satu ya. Oke. Contoh yang pertama adalah penguatan gerak isyarat. Nah, apa itu? Nah, seperti anggukan, gelengan kepala, senyum, jempol gitu ya, sorot mata gitu ya. Itu menjadi penguatan nonverbal gitu. Nah, ada juga penguatan pendekatan. Guru berkeliling gitu ya, saudara berkeliling memutari lorong-lorong itu, kursi-kursi itu, kemudian memperhatikan siswa secara individu gitu ya, atau memperhatikan siswa dalam kelompok gitu ya, mendatanginya per kelompok, melihat pekerjaannya, itu adalah sebuah penguatan pendekatan. Nah, usahakan ini ditujukan untuk siswa-siswa yang kurang memperhatikan. Nah, penguatan pendekatan ini bisa dilakukan untuk siswa-siswa yang biasanya di duduknya paling belakang, yang dia kadang tidak fokus dalam belajar, kadang main HP atau tidur atau membuat forum sendiri dalam kelas gitu. Nah, itu silakan nanti saudara bisa menerapkan penguatan pendekatan ini gitu. Nah, ada juga penguatan dengan sentuhan. Nah, ini sentuhannya bukan sentuhan yang tanda negatif ya gitu, tapi kontak ya, dari kontak. Nah, seperti menepuk bahu siswa gitu, itu namanya sentuhan. Kemudian merangkul. Nah, kalau merangkul ini usahakan sama jenis ya. Misal saudara perempuan, ya silakan merangkul siswa saudara yang perempuan. Kalau saudara laki-laki, silakan merangkul siswa saudara yang laki-laki saja, yang perempuannya bisa dengan berjabat tangan atau dengan hal yang lain. Nah, gitu ya. Ya, atau menjabat tangan itu bisa laki-laki atau perempuan ya, sesuai norma yang berlaku di sekolah tersebut. Biasanya kan ada beberapa sekolah yang sangat mengedepankan makna religius ya. Oke, penguatan dengan simbol atau benda. Nah, ini biasanya siswa-siswa kalau ini hal-hal yang sederhana yang bisa saya contohkan. Nah, kalau dulu TK, kalau sekarang TK ya. Kalau dulu saya nggak ada. Saat ini sekarang, misal anak saya itu penguatan di kelas itu biasanya dengan diberikan bintang gitu ya. Setelah selesai mengerjakan sesuatu atau mengerjakan tugasnya, itu diberi bintang pada telapak tangan atau di punggung tangannya atau di buku hasil pekerjaannya. Nah, itu adalah sebuah penguatan simbol gitu ya, atau benda-benda. Nah, penguatan ini itu dapat berbentuk apa saja gitu ya, dan yang sederhana saja dan tidak banyak biaya, tapi cukup berarti bagi siswa. Nah, kalau siswa-siswa TK itu biasanya diberikan stempel gitu yang berbentuk bintang atau senyum atau yang lainnya gitu ya. Nah, kalau siswa SMP atau SMA, SD bahkan, itu saudara bisa juga memberikan komentar tertulis pada di bawah hasil pekerjaannya. Biasanya saudara mengoreksi gitu ya, mengoreksi hasil pekerjaan siswa, kemudian memberi paraf, tanggal, paraf gitu,
berikan beberapa kalimat atau satu kalimat penguatan agar dia itu semangat belajarnya gitu. Atau komentar tertulis, misal tulisan kamu bagus ya, kemudian tingkatkan lagi ya gitu. Gitu itu sebenarnya hal sederhana, dan ketika siswa itu membuka bukunya dan ada coretan dari guru itu wow, sangat membuat senang gitu ya. Saya pun ketika kuliah saja pekerjaan saya dicoret-coret oleh dosen, itu enggak masalah, saya itu sangat senang dengan coretan dosen, apalagi saat bimbingan gitu ya, bimbingan penelitian dengan coretan-coretan itu sangat senang, itu bisa menguatkan, malah itu meningkatkan motivasi kita untuk terus belajar. Nah, ini hal-hal sederhana ini silakan nanti terapkan ke siswa-siswa ketika saudara mengajar. Selain dengan jenis-jenis penguatan yang bisa kita terapkan kepada siswa kita harus ingat bahwa prinsip-prinsip penguatan itu tetaplah ada. Nah, prinsip-prinsip penguatan itu berupa kehangatan dan keantusiasan. Usahakan penguatan itu bisa bukan menghangatkan ya, memberi kenyamanan atau membuat antusias siswa gitu ya. Kemudian berikan kebermaknaan. Penguatan itu yang bermakna ke siswa. Hindari respon yang negatif. Wah, salah kamu, belajar lagi. Itu sebuah penguatan yang salah gitu ya. Itu malah memberikan respon yang negatif, itu bukan malah menguatkan siswa, tapi malah siswa akan lemah gitu ya. Gitu. Jadi seberapapun pekerjaan siswa, kita harus tetap memberikan reward gitu ya. Rewardnya sebuah penguatan berupa kalimat, satu kata, wah bagus ya tulisanmu, tapi nanti perbaiki yang ini ya gitu. Jadi itu malah akan memberikan nilai lebih kepada siswa. Penguatan itu harus bervariasi, jangan misal ada pertanyaan ya, ketika itu guru memberikan kuis di dalam kelas gitu ya, pertanyaan A sudah dijawab oleh siswa A gitu ya, wah bagus, kemudian memberikan penguatan ke satunya, bagus. Nah, kata-kata bagus ini tidak bervariasi, usahakan menggunakan kata-kata yang lain gitu ya, yang bervariasi bentuknya, atau jempol gitu ya. Jadi itu yang bervariasi. Sasaran penguatan harus jelas gitu ya. Ya pasti siswa yang dikuatkan, tapi siswa yang seperti apa, siswa yang mana, itu harus jelas. Penguatan itu diberikan segera ya, setelah perilaku yang diharapkan muncul. Jangan ditunda-tunda, nanti malah hilang. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan keterampilan dasar mengajar telah usai saya sampaikan. Semoga ini membawa angin segar untuk saudara sebagai bekal praktik pengalaman lapangan 2 atau magang yang akan dilakukan pada semester depan. Selanjutnya, silakan saudara merespon video perkuliahan ini dengan memberikan tanggapan, komentar, saran, pertanyaan, dan lain sebagainya pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.